Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Wihelmina dengan NIM 2014080001 dari jurusan Tadris IPA Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini adalah tugas akhir dari mata kuliah Biologi Umum yang dosen pembimbingnya yaitu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Baiklah, pada video ini saya akan membahas materi biologi umum yang pertama, yaitu materi tentang pendahuluan yang terbagi dalam 7 subtopik. Subtopik yang pertama yaitu mampu menjelaskan kedudukan biologi dan hubungannya dengan cabang ilmu yang lain dalam IPA. Biologi berasal dari dua kata, bios dan logos. Bios artinya kehidupan dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu tentang kehidupan. Adapun ruang lingkup biologi, yang pertama tingkat molekul, kedua tingkat sel, yang ketiga tingkat jaringan, dan yang keempat tingkat organ dan sistem organ. Yang kelima, tingkat individu, dan yang keenam tingkat populasi, ketujuh tingkat ekosistem, dan yang kedelapan tingkat bioma. Adapun cabang ilmu biologi yang mempelajari kehidupan kelompok organisme yaitu pertama taksonomi, yang kedua virologi, yang ketiga mikrobiologi, yang keempat bakteriologi, dan yang kelima mikologi. Dan yang keenam yaitu botani, yang ketujuh zoologi. Botani yaitu tentang tumbuhan terbagi dalam dua, tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Yang ketujuh zoologi yaitu hewan, ada hewan serangga, ikan, reptil, dan lain-lain. Adapun cabang biologi berdasarkan aspek kehidupan, biologi perkembangan, embriologi, anatomi, dan fisiologi. Selanjutnya yaitu cabang biologi, kelompok ilmu campuran dan terapan. Ada biokimia, biofisika, paleontologi, dan bioteknologi. Teknologi yaitu teknologi pemanfaatan mikroorganisme. Adapun manfaat biologi sebagai ilmu, yang pertama di bidang industri, pemanfaatan mikroorganisme dalam industri makanan dan lain-lain. Bidang kesehatan ada transplantasi organ, menciptakan vaksin, dan teknik bayi tabung. Adapun di bidang peternakan yaitu inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro. Pada bidang pertanian yaitu ada rekayasa genetika. Lanjut ke subtopik yang kedua, mampu membedakan organisme hidup dan benda tak hidup. Baiklah, makhluk hidup dan ciri-cirinya itu apa ya? Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu jenis organisme yang hidup dengan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan bentuk tubuh, sedangkan berkembang merupakan proses perubahan menuju dewasa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu berkembang biak. Berkembang biak bertujuan agar makhluk hidup dapat meneruskan keturunannya dan supaya tidak punah. Lanjut ke nomor 4 yaitu bergerak atau berpindah tempat. Yang kelima, iritabilitas atau PK terhadap rangsangan. Reaksi yang terjadi akibat dari perilaku lain. Yang keenam, memerlukan makan atau nutrisi. Berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menambah energi untuk beraktivitas. Yang ketujuh, metabolisme atau proses kimia.
Proses kimia tersebut terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yang ke-8 yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa di dalam tubuh harus dikeluarkan, jika tidak akan berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya yang terakhir yang 9 yaitu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Subtopik yang ketiga yaitu struktur organisasi kehidupan dengan berbagai contoh organisme. Urutan tingkat organisasi kehidupan dari yang terendah yaitu tingkat sel hingga tingkat tertinggi yaitu tingkat bioma. Yang pertama tingkat sel. Sel adalah unit kehidupan yang paling kecil. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, kita mengenal makhluk hidup dibagi menjadi dua jenis, yaitu makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Yang kedua, tingkat jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Tubuh hewan misalnya terdiri atas beragam jenis jaringan. Yang ketiga, organ. Dalam tingkat organisasi kehidupan, organ dianggap sebagai suatu kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi tertentu. Yang keempat, sistem organ. Sistem organ disusun oleh beberapa organ yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang kelima, individu. Di tingkat individu berlangsung mekanisme kompleks yang terjadi karena koordinasi dan regulasi bermacam-macam sistem organ. Yang keenam, tingkat populasi. Populasi adalah sekumpulan individu yang berada di waktu dan tempat yang sama. Di sekitar lingkungan kita terdapat bermacam-macam populasi, seperti populasi pohon kelapa. Yang ketujuh, komunitas. Komunitas adalah tingkat organisasi kehidupan yang tersusun atas sekumpulan populasi yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Yang ke-8, ekosistem. Dalam tingkat organisasi kehidupan, ekosistem dianggap sebagai suatu interaksi yang terjadi antara populasi penyusun komunitas dengan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu bioma. Bioma adalah sekumpulan ekosistem yang meliputi suatu wilayah luas. Contoh dari beberapa bioma besar yang terdapat di bumi kita antara lain bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan gugur, dan bioma hutan hujan tropis. Berikut ini adalah ilustrasi yang menggambarkan struktur organisasi kehidupan dari tingkat sel hingga tingkat biosfer. Selanjutnya, subtopik yang keempat, contoh-contoh keragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Melalui pengamatan, kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup. Pembedaan makhluk hidup tanpa dibuat berdasarkan bentuk, ukuran, warna, tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, keanekaragaman gen. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen yang berasal dari kedua induknya. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem biosfer. Lanjut ke subtopik yang kelima, yaitu langkah-langkah kerja ilmiah. Para ahli biologi membuat pengamatan sistematis, prediksi, dan uji-uji di laboratorium dan di lapangan. Mereka melaporkan hasilnya, sehingga orang lain dapat mengulang penelitiannya dan memeriksa kebenarannya. Metode ilmiah merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mempelajari suatu ilmu. Metode ilmiah terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan metode ilmiah adalah menemukan masalah, mengajukan hipotesis, melakukan percobaan, menarik kesimpulan, dan menulis laporan penelitian. Kerja ilmiah juga melatih kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis berarti menilai kualitas informasi sebelum menerimanya. Jika berpikir kritis, kita akan mencari asumsi,
Pernyataan yang mendukung dan memikirkan kemungkinan alternatif lain. Bertanya dengan sopan kepada orang yang dianggap lebih memiliki pengetahuan. Memutuskan apakah ide yang mendasari adalah suatu pendapat atau bukti. Selanjutnya, subtopik yang keenam yaitu perkembangan biologi dari masa ke masa dan temuan yang dihasilkan. Biologi perkembangan ialah studi proses pertumbuhan dan perkembangan organisme. Biologi perkembangan modern mempelajari kontrol genetik pertumbuhan sel, diferensiasi sel, dan morfogenesis, yang merupakan proses yang menimbulkan jaringan, organ, dan anatomi. Embriologi merupakan subbidang studi organisme antara tahap satu sel, umumnya zigot, dan akhir tahap embrio, yang tidak perlu awal kehidupan bebas. Embriologi awalnya merupakan ilmu yang lebih deskriptif sampai abad ke-20. Embriologi dan biologi pengembangan kini menghadapi bermacam-macam langkah yang diperlukan untuk pembentukan badan organisme hidup yang benar dan sempurna. Lanjut ke subtopik yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu menelaah integrasi biologi atau sains dan Islam. Kata integrasi memiliki arti penyatuan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam hubungannya antara Al-Quran dengan sains. Kedudukan sains di sini sebagai penjelas kebenaran ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Integrasi antara sains dalam bidang biologi dan Islam. Al-Quran di sini berperan sebagai sumber inspirasi. Al-Quran harus diletakkan di posisi awal dalam suatu kajian dan tidak diposisikan sebagai pembenar kenyataan dalam sains. Sehingga integrasi yang terjadi pada keduanya adalah dengan mengaitkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam penjelasan sains, atau Al-Quran di sini berperan sebagai sumber konfirmasi dalam pembelajaran biologi.